Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya dalam seluruh kegelapan. Petunjuk dari setiap permasalahan. Obat dari segala bentuk penyakit. Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Z Channel yang dirahmati Allah, banyak yang mengatakan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di masa tua bagaikan melukis di atas air. Hari ini kita akan menyaksikan kisah seorang hafizah cilik bernama Rahma Faiha Alimah. Di usianya yang masih belia, ia mampu menjadi seorang penghafal Al-Quran. Mari kita ikuti kisahnya. Anak merupakan investasi terbesar bagi orang tua, karena salah satu yang dapat menyelamatkan orang tua di alam kubur adalah doa anak yang soleh. Rahma Faiha Alimah atau Rahma biasa ia disapa merupakan hafizah cilik asal Bogor. Nama saya Rahma Faiha Alimah, biasa dipanggil Rahma. Umurnya 6 tahun. Di usianya yang baru menginjak 6 tahun, Rahma sudah menghafal 5 juz dan masih akan terus bertambah. Rahma merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, yang mana kakaknya pun sedang proses menghafal. Keinginan orang tuanya yang ingin memiliki anak seorang penghafal Quran membuat Rahma dididik dengan dibiasakan dekat dengan Al-Quran sedari belum terlahir ke dunia. Tentunya semua orang tua ingin mempunyai anak yang menghafal Al-Quran, karena dengan anak kita menghafal Al-Quran banyak sekali keutamaannya. Salah satunya menjadi keluarga Allah di akhirat. Dan yang kedua, selalu utamakan, baik itu di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat, selalu ditemukan di Allah. Dan yang ketiga, anak kita nanti akan mendapat manfaat di akhirat dengan Al-Quran tadi. Dan yang banyak sekali yang terakhir yang saya akan banget dengan Al-Quran adalah nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota bersama jubahnya. Saat kami bertanya, kami berkata seperti ini, dan jawabnya adalah karena memiliki anak yang menghafal Al-Quran. Keinginan kami punya anak yang menghafal Al-Quran. Karena keinginan sebelum punya anak, ingin banget punya anak penghafal Al-Quran. Di dalam kandungan sering diperdengarkan murotal-murotal. Alhamdulillah kami tes perlahan surah An-Nas, surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah bisa tuh di usia 2 tahun setengah itu sudah mencapai hafalan sampai surah Al-Ikhlas. Dan kemudian di usia ke-3 tahun nambah hafalannya sampai Al-2-nya seperti itu. Selalu dibiasakan tadi untuk selalu diperdengarkan Al-Quran, dan alhamdulillah lama-kelamaan anak pun jadi tertarik dengan Al-Quran. Wa ma huwa adraka ma sijjin. Rahma sudah mulai didengarkan Al-Quran ketika sejak masih di dalam kandungan dan mulai dibimbing untuk menghafal Al-Quran pada saat usianya baru 2 tahun. Cara menghafal Rahma pun dengan mendengar murotal melalui MP3. Uniknya, tidak seperti anak-anak lainnya, Rahma tidak suka mendengarkan lagu dan musik. Dia lebih senang untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tadi awal mulanya dari mendengarkan, karena sering mendengarkan, sering interaksi dengan Al-Quran, akhirnya lama-lama menjadi terbiasa dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah mulai pasti di usia 3 tahun selalu dibiasakan sebelum tidur, pas bangun tidur itu yang pertama didengarkan adalah Al-Quran. Dengan tadi murotal yang kita buat, kita awalnya hanya tulis 30,
kemudian lama-lama menambah jadi juz 29, akhirnya menambah. Nah seperti itu dengan kami juga menggunakan banyak media seperti earphone, kemudian speaker yang selalu disetelkan seperti itu. Anak sedang bermain, anak sedang dalam kegiatan apapun selalu mendengarkannya Al-Quran seperti itu. Prosesnya Rahma menjadi penghafal Al-Quran adalah ketika kami sedikit-sedikit mengenalkan Al-Quran, sedikit-sedikit mendengarkan murotal Al-Quran, dan lama-lama alhamdulillah ketemulah suatu tempat. Mungkin ini adalah petunjuk dari Allah ya. Ada sebuah lembaga hafiz Quran tidak jauh dari rumah kami. Alhamdulillah kami coba ke sana karena tadi sebenarnya kami juga ada lembaga pengajian ada apa. Hanya tadi kalau dengan orang tua kadang anak-anak itu lebih manja, lebih susah diaturnya. Akhirnya kalau pas sama gurunya ya, pertama hari pertama itu karena waktunya itu cukup lama juga ya di sekolah itu, nangis dulu selama beberapa minggu dan alhamdulillah akhirnya terbiasa. Sekarang kalau nggak ngaji justru dia malah apa nih setoran apa nih belajar malah dia minta kalau sekarang seperti itu. Sejak menghafal Quran, banyak perubahan ke arah yang lebih baik yang dirasakan, tidak hanya oleh Rahma, tetapi juga kedua orang tuanya. Keuntungan yang didapat tentu banyak ya, berpengaruh sekali kepada karakter anak itu sendiri. Yang tadinya agak manja kalau kita nasihatin, alhamdulillah tuh sedikit-sedikit berkurang. Nggak boleh kalau belajar harus mandiri, harus seperti itu. Saja kalau menjauhi maka dia nggak bisa. Kalau sambil berdiri, mesti selalu mengingatkan, iya ya harus duduk. Malah dia introspeksi sendiri dan juga kadang mengarahkan kepada orang lain, memberi nasihat kepada rekan-rekannya, bahkan kepada orang tuanya. Nggak boleh makan sambil berdiri, nggak boleh makan sambil duduk, nggak boleh makan sambil berdiri atau minum sambil berdiri gitu. Harus duduk, mesti dimanapun itu dia ingat harus duduk gitu, seperti itu. Bahkan kalau ada temannya yang muak, kalau ditutup, nanti ada setan itu masuk seperti itu. Dan alhamdulillah semua itu adalah berkat tadi mungkin ada Al-Quran di dalam badannya seperti itu. Dalam membimbing anak tentu bukan perkara mudah, karena kita tidak bisa memaksakan kehendak terhadap anak. Begitu juga yang dirasakan orang tua Rahma. Beberapa hambatan pasti ada, namun orang tua Rahma punya cara tersendiri untuk mengembalikan semangat Rahma untuk menghafal. Ini salah satunya yang susah sekali kadang dihadapi orang tua, mungkin semua orang tua ya, kalau menghadapi anak-anak yang lagi bad moodnya itu kurang, lagi bad mood banget, susah, aduh gimana nih Rahma. Ya akhirnya kita kasih reward, iya yuk, nanti kalau Rahma setoran 1 surat, ibu kasih hadiahnya 1 surat itu 2.000. Nah kan kalau beberapa surat, apalagi surat-surat pendek itu bisa menjadi motivasi, ya udah saya pengen 10, akhirnya dapat 20.000 seperti itu. Kita kasih reward daripada kita memberikan hukuman. Kalau hukuman itu anak malah jadi takut dengan tadi kalau ngaji tak akan dimarahin gitu, kalau nggak bisa malah dimarahin. Akhirnya kita kasih bagaimana solusi, akhirnya kita kasih reward. Kalau surat-suratnya panjang kita kasih 5.000 seperti itu sih. Anak-anak lebih termotivasi. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, nanti diberikan mainan yang dia suka. Rahma sendiri pernah mengikuti lomba tahfiz tingkat PAUD dan TK se-Indonesia dan meraih peringkat harapan 1. Seperti anak-anak lainnya, Rahma pun memiliki cita-cita dan impian. Impiannya yaitu ingin sekali menjadi seorang ustazah atau seorang pengajar. Cita-citanya mau jadi ustazah. Rahma juga udah mulai peduli dan mandiri sama teman-teman, sama ustazahnya. Dia rapi sama peduli. Dia kalau misalnya lagi belajar di sekolah, namanya anak-anak kan kalau lagi istirahat dia suka lari-lari, ngobrol, kalau udah berantakin. Nah kalau Rahma itu beda, dia kalau lagi istirahat suka bantu-bantu ustazahnya rapi-rapi, sapu-sapu ya. Dan kalau misalnya untuk hafalan di sekolah, dia merupakan salah satu murid yang hafalannya cepat. Mungkin karena tadi itu di rumahnya sering dimurojaahkan, jadi dia kuat dengan hafalannya. Dan Rahma itu merupakan kalau dibilang dia memang masih anak kecil, tapi pemikiran dan sikapnya sudah seperti layaknya orang dewasa.
fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutim nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizaa huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal